Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marlisia Citraningrum. Saya adalah pengelola program akses energi berkelanjutan di Institute for Essential Services Reform, sebuah think tank yang fokus pada isu energi dan kebijakan lingkungan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman berbicara mengenai akses energi. Sebagai seseorang yang besar di desa, dan pada saat itu listrik sudah masuk ke desa, mulanya saya mengenal listrik sebagai penerangan saja. Dengan seiring berjalannya waktu, saya mulai paham bahwa akses energi dalam bentuk listrik kemudian digunakan juga untuk menyalakan televisi, mendengarkan radio tape, dan juga untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Dari sana saya mulai paham bahwa akses energi dan listrik tidak hanya sekedar untuk penerangan. Akses energi telah menjadi kebutuhan mendasar manusia dan menjadi prasyarat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kita menggunakan energi untuk aktivitas produktif sehari-hari, aktivitas yang meningkatkan perekonomian, juga membuka informasi, layanan kesehatan, hingga pendidikan yang lebih memadai. Sebaliknya, kita juga sadar bahwa ketiadaan akses energi membuat banyak masyarakat Indonesia yang harus bergantung pada bahan bakar tradisional, yang selain tidak cukup untuk aktivitas sehari-hari, juga membuat polusi dalam ruangan dan tidak sehat. Nah teman-teman, sebagai pengguna energi, sadarkah kita akan kualitas dan manfaat akses energi yang kita terima? Sadarkah kita juga bahwa tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dan kualitas akses energi yang sama? Serta sadarkah kita dari mana sumber energi yang selama ini kita dapatkan? Krisis iklim yang dirasakan banyak negara mendorong mereka untuk membuat sebuah kesepakatan bersama yang disebut sebagai Perjanjian Paris, yaitu kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global karena penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Dalam perjanjian ini tertuang bagaimana negara-negara di dunia berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan sebisa mungkin di bawah 1,5 derajat Celcius. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan secara masif dan signifikan serta efisiensi energi untuk mengurangi emisi polutan yang selama ini dihasilkan oleh penggunaan energi dunia. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dan membuat komitmen kepada dunia internasional untuk berperan aktif di dalamnya. Pemanfaatan energi terbarukan telah tercantum dalam Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Energi Nasional. Di tahun 2025, kita berkomitmen untuk mencapai target 23% energi terbarukan dari bauran energi nasional. Namun sayangnya hingga saat ini belum separuhnya dari target itu yang tercapai. Dalam 5 tahun ke depan, kita harus berlari cepat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen kita untuk mengurangi dampak krisis iklim dan sekaligus untuk memberikan akses energi yang berkualitas dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa lagi menunggu untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Potensi yang beragam di Indonesia ditambah dengan keekonomian yang semakin naik, juga teknologi yang semakin maju, menjadi salah satu faktor pendorong bagi kita untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan mencapai target kita secara nasional maupun komitmen kita kepada dunia internasional. Dengan kondisi geografis Indonesia yang beragam, sebenarnya pemanfaatan energi terbarukan sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi energi terbarukan, mulai dari energi surya, energi angin, energi air, hingga biomasa. Desentralisasi energi, yaitu pemanfaatan energi terbarukan untuk kebutuhan setempat, memiliki manfaat yang beragam untuk Indonesia, tidak hanya untuk penyediaan akses energi yang berkualitas, namun juga memberikan praktik penyediaan akses energi yang lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan perpanjangan jaringan PLN atau menggunakan generator diesel. Kali ini saya mau berbicara lebih lanjut mengenai salah satu jenis energi terbarukan yang melimpah di Indonesia, yaitu energi surya. Secara global, energi surya merupakan energi terbarukan yang paling pesat pertumbuhannya. Indonesia pun menerima sinar matahari dalam jumlah yang melimpah sepanjang tahun, tersedia dari Sabang sampai Merauke. Energi surya juga dapat digunakan dalam berbagai skala, tidak hanya dengan skala besar yang membutuhkan tanah berhektar-hektar, ia juga bisa dipakai sebagai panel surya di atas atap ataupun untuk barang-barang kecil seperti lampu meja dan powerbank bertenaga surya. Surya sendiri sering disebut sebagai sumber energi yang demokratis karena setiap orang di mana saja bisa menggunakannya dalam berbagai skala dan bisa digunakan sepanjang ada sinar matahari.
Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, jauh lebih besar dari energi terbarukan lainnya, mencapai lebih dari 9.000 gigawatt menurut analisa Institute for Essential Services Reform, sebuah think tank yang menganalisa kebijakan energi dan lingkungan. Meski demikian, hingga saat ini pemanfaatan energi surya di Indonesia bahkan belum mencapai 1%-nya. Lalu dengan potensi yang begitu melimpah, mengapa saat ini kita belum memanfaatkannya secara optimal? Jika kita bicara pemanfaatan energi surya dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya di atas atap atau PLTS atap, pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional sebenarnya mewajibkan bangunan publik dan bangunan pemerintah untuk menggunakan PLTS atap. Meski demikian, kewajiban ini belum disosialisasikan secara benar sehingga implementasinya sendiri pun masih terbatas. Pengguna PLN seperti kita juga bisa memasang PLTS atap di rumah. Namun hingga saat ini baru sekitar 2.500 pelanggan PLN yang menggunakan PLTS atap di rumah mereka. Secara umum masyarakat sebenarnya sudah mengenal konsep pemanfaatan energi surya melalui PLTS atap. Kami pernah bertanya kepada masyarakat di Jabodetabek dan Surabaya. 1 dari antara 2 orang di Jabodetabek sudah mengenal konsep ini, begitu juga 7 dari 10 orang di Surabaya. Ketika kami bertanya mengenai minat mereka untuk menggunakan PLTS atap, 7 dari 10 orang di Jabodetabek mengatakan bahwa mereka berminat untuk menggunakan teknologi ini. Meski demikian, mengapa hingga sampai saat ini pemanfaatannya pun masih minimal? Meski telah memiliki peraturan, informasi dan sosialisasi mengenai peraturan ini dan manfaat penggunaan energi surya dalam bentuk PLTS atap memang masih minimal. Tidak hanya sosialisasi resmi dari pemerintah, namun juga ulasan di media massa atau media sosial. Kurangnya informasi ini menyebabkan masyarakat menjadi ragu untuk menggunakan PLTS atap karena mereka belum mengetahui teknologi, penggunaan, manfaat yang didapat, hingga harga yang harus mereka bayar untuk menggunakannya. Selain itu, masih ada persepsi bahwa sistem PLTS atap adalah sesuatu yang mahal, sehingga mereka masih ragu-ragu atau merasa tidak relevan untuk menggunakannya. Padahal para pengguna PLTS atap mengatakan bahwa pemanfaatan energi surya membawa manfaat berganda untuk mereka. Tidak hanya penghematan listrik yang mereka gunakan sehari-hari, mereka juga merasa bangga bisa berkontribusi pada penyelamatan lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan. Energi surya memang energi yang demokratis dan dapat digunakan oleh semua warga. Diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan demokrasi energi di Indonesia. Energi surya memungkinkan kita untuk memilih sumber energi kita sendiri. Kedepannya masyarakat akan lebih sadar terhadap energi yang mereka gunakan dan mereka akan memilih sumber energi apa yang mereka gunakan, terutama sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Karena energi bersih dan terbarukan akan menjadi hak pengguna energi, pemerintah harus mengantisipasi tren ini dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Tidak hanya dari segi regulasi tentang teknis, melainkan juga insentif, kemudahan, dan skema pembiayaan yang menarik, sehingga masyarakat dan banyak sektor lebih tertarik untuk menggunakan energi surya dan energi terbarukan secara umum. Pertanyaan besarnya kini menjadi apakah kita sebagai pengguna energi mau tahu lebih banyak tentang sumber energi yang kita gunakan sehari-hari? Apakah kita mau secara lebih bijak menggunakan energi karena energi yang saat ini kita gunakan memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi adalah apakah kita mau beralih ke energi terbarukan? Pertanyaan ini saya serahkan kepada teman-teman untuk dijawab. Terima kasih.